So hari ini saya panggil Bu Marlena yang bagi saya 1,5 tahun. Untuk jadi toreda bagi saya luar biasa. Luar biasa hebat. Kenapa? Karena dia sengotot itu dan sekeras itu untuk bertahan. Karena belum tentu banyak member-member saya yang bisa bertahan 1,5 tahun gitu ya. Oke, kalau gitu kita panggil Bu Marlena. Halo, boleh gabung nggak? Halo Pak, halo Nah, Bapak Ibu semua, selamat malam. Bu Marlena Saragi. Marlina Pak. Marlina, boleh nggak saya bilang Bu Marlina, betul nggak Anda 1,5 tahun toreda? Ya, betul Pak. Oke, sebelum kita bahas kenapa 1,5 tahun, ya boleh nggak kenalin ke teman-teman Bu Marlina ini di kota apa, ibu rumah tangga atau kerja, backgroundnya apa sebelum join IFC? Oke. Halo, selamat malam teman-teman semua, Bapak Ibu semua. Saya Marlina Saragi, asal dari Medan ya Pak. Cuman tinggal di Bekasi gitu. Jadi background saya itu ibu rumah tangga. Tapi sebelum ibu rumah tangga itu saya marketing freelance seperti itu. Jadi setelah saya tadinya marketing aktif, terus setelah lahiran akhirnya freelance. Jadi kalau di freelance kan waktunya bebas ya Pak, tapi terbatas. Duitnya terbatas, waktunya bebas tapi duitnya terbatas. Terus awal join IFC-nya gimana ceritain? Nah itu kalau dibilang awal join AFC ini saya itu kayak ditangkap Tuhan masuk KFC, kayak dicemplungin. Jadi waktu itu saya dulu kan freelance, setelah ada anak saya freelance, jadi saya pikir waktu itu udah pasif income 5 juta 1 bulan untuk tambah-tambahin buat beli susu, tambah-tambahin beli susu boleh lah ya gitu kan. Saya pikir udah pasif income karena fee ada repeat order, jadi saya dapat dari fee-nya itu gitu kan. Nah, waktu awal COVID kemarin, pas waktu datang ke kantor mau ambil fee, tiba-tiba si bos bilang, Mar, sorry kita nggak gajian lagi, nggak ada fee lagi. Kenapa Pak? Karena tagihan macet, ya kan? Astra segala macam nggak bayar. Jadi bagaimana Pak? Ya udah, kita nggak tahu sampai kapan. Nah, sisa duit 30.000. Sementara itu sudah sangat berharap itu bisa pulang bawa duit untuk beli susu anak-anak seperti itu kan. Jadi sudah tahulah bagaimana rasanya seperti itu. Jadi singkat cerita, lagi ada duit sisa 30.000, perut lapar. Terus tiba-tiba mampir nih ke tempat makan rumah makan langganan kita, ada yang dari upline saya ya, itu ada Cimoli. Jadi Ci, saya lihat produk tuh ada pajang di depan ya kan. Ci, ini produk apa? Oh, itu dari Jepang. Hah? Buat apa? Bisa sembuhin stroke, bisa sembuhin ini segala macam, regenerasi sel gitu kan. Saya itu saya kan Japan minded Pak, dari dulu kan kerja di perusahaan Jepang, dan juga yang terakhir juga kita distributor untuk asuransi distributor untuk produk-produk Jepang, untuk alat-alat safety-nya seperti itu. Jadi saya tahu ini produk Jepang pasti bagus. Saya nggak tanya bisnisnya Pak. Kalau produknya sudah bagus, itu bisnisnya pasti mengikuti gitu kan. Jadi cara gabung gimana? Dijelasin 3,4 juta seperti itu kan. Lah 3,4 juta duit tinggal 30.000 nih, gimana ceritanya? Ya kamu ya sudah, nanti kalau sudah ada duit kabarin, kata begitu kan. Itu 3 minggu saya nggak, dari mana duit dapat duit segitu, buat makan aja susah gitu kan. Dan kerjaan suami itu ya UMR, cuman karena kita itu udah banyak gali lubang tutup lubangnya sebelumnya, kita benar-benar diproses di awal-awal pernikahan, jadi ya bawa ke rumah itu 1,5 juta Pak, kadang kurang seperti itu. Jadi untuk kehidupan yang untuk 4 orang itu kayak di Bekasi itu bukan nggak cukup lagi, cuman terpaksa hidup Pak kalau saya bilang. Jadi mau nggak mau harus hidup, kalau mati nggak mungkin gitu kan, belum waktunya. Jadi singkat cerita 3 minggu, oke. Gimana Mar? Belum ada duit Ci gitu kan. Ntar saya pelajarin dulu. Jadi saya pelajarin produknya, terus saya cari marketnya gitu loh Pak. Kira-kira siapa yang kira-kira membutuhkan ini gitu kan. Ya udah, akhirnya saya tawarin. Waktu itu terakhir nih baru saya dikasih tahu, ternyata ada kayak gini nih promo Ruby. Ada promo Ruby nih gitu kan, tinggal 3 hari. Tinggal 3 hari, terus setelah itu sebentar.
Saya tawarin ada di kampung, akhirnya dia beli satu box. Dia beli satu box waktu itu, akhirnya saya daftar jadi member. Begitu Pak. Awalnya seperti itu. Oke, oke. Jadi nggak, ini saya nanya ya, biar kan kita bisa dapat pelajaran dari sini. Kan gini Mbak, apa yang bikin saya manggilnya Kak, karena kan ini orang Medan nih. Kak Marlina, uang kan bawa cuma 30.000, bener dong? Ya. Uang cuma 30.000, kan nggak rata-rata nih kami yang di lapangan kalau ketemu nggak ada duit ya udah gitu kan, maksudnya orang kan kalau nggak ada duit gue nggak ada duit ya udah. Nah, apa yang bikin Kak Marlina itu nggak ada duit tapi kok gue mau join, maksudnya pengen join gitu loh? Karena brand Jepang tadi Pak. Oke. Terus ketika dia bilang bisa meregenerasi sel, stroke bisa sembuh, saya langsung connect bahwa tubuh kita itu bisa menyembuhkan dirinya sendiri gitu kan. Jadi ini ajaib gitu kan. Saya pelajarin ajaib. Udah begitu saya pelajarin, oh, dia tuh waktu itu di kampung. Jadi dia ini cukup ekstrim sih, cuman saya kayak yakin aja gitu kan, regenerasi sel sama orang yang dulunya pernah kayak step, jadi tangannya itu udah nggak bergerak lagi atau gimana gitu ya. Jadi saya coba ini juga, coba tes di situ deh, saya bilang gitu kan. Memang terjadi 1 minggu 1 box itu tangannya yang nggak bisa diginiin. Tadinya kalau diginiin tuh harus ini dia satu lagi. Nah kemarin tuh udah bisa begini sendiri gitu kan. Itu amazing gitu. Jadi benar-benar itu yang bikin saya semangat gitu kan. Nah pada akhirnya mereka nggak lanjut karena mahal kan Pak. Jadi itu yang bikin saya berjuang. Kalau saya sudah dapatkan income dari sini, saya pingin dia terus, karena nggak ada yang mustahil gitu loh. Dia udah ibu usia 25 tahun, bayangin hampir 23 tahun dia menderita sakit seperti itu, sementara dia punya 3 anak. Jadi saya sangat pingin support dia, bantu dia supaya dia bisa membaik paling enggak, supaya nanti bisa urus anak-anaknya seperti itu. Oke. Lalu Kak Marlina kan join Promo Ruby jadi ya? Ya. So 3 bulan. Nah, ingat ya, 3 bulan pertamanya gimana? Jadi 3 bulan pertama itu di satu bulan ada tuh join Ruby juga, cuman nggak jalan Pak, dia benar-benar nggak jalan. Buat mamanya kan dia stroke, teman nggak jalan. Nah akhirnya saya kan langsung ke teman-teman nih, ke share. Yang orang pertama yang saya share itu ke Kahana. Kahana itu downline saya, jadi saya 3 bulan kejar dia. Kak, ini bisnis bagus, karena saya tahu Kahana potensinya bagus, dia marketing handal, pernah bekerja begini-begini, pokoknya jaringannya bagus lah, seperti itu kan. Tuh hadir katanya tuh Kahana. Kak, besoknya ada beda juga Pak. Ya, jadi singkat cerita, saya terus tawarin ke dia, apaan sih, bisnis apa sih gitu kan. Pokoknya saya pelajarin, saya YouTube Paniko, YouTube Pak Ernest, Hontok Pak Ernest, saya pelajarin semua. Ini bagus Kak, ini masa depannya bagus, begini. Apaan sih, MLM lagi gitu kan. Jadi dia pulang kampung, juga saya tungguin Pak. Udah pulang kampung saya tungguin, saya terus kirimin apapun, ada Zoom saya kirimin, ayo coba ikut ini bagus Kak, aku sudah lihat beberapa video-video mereka ini luar biasa, saya bilang begitu kan. Akhirnya singkat cerita, akhirnya dia join sih, tapi karena kasihan ke saya Pak. Berapa orang? 3 bulan itu berapa orang yang kamu sponsor? 3 bulan itu 2 orang. Sip. Nggak, jadi kenapa saya tanya cycle 3 bulan teman-teman? Karena 3 bulan pertama ini adalah titik terberat kita. Semuanya, sebagai networker, 3 bulan pertama ini adalah titik terberat kita. Gimana, masih bingung-bingungnya, masih nabrak-nabraknya, ngerti kan? Belajar masih nggak ngerti, prospek ditolak-tolak sana-sini gitu loh. Karena lewatin 3 bulan ini, baru kelihatan ini orang mau bisa jalan, atau nyerah sekalian. Makanya saya nanya selalu ke orang atau ke Kak Marlina, 3 bulan pertama Anda gimana? Jadi 3 bulan itu cuma 2 yang di prospek, 2 yang closing. 2 closing, yang closing cuma 2. Yang closing 2, yang di prospeknya berapa banyak? Yang di prospeknya banyak Pak, ada sekitar 40 apa ya? Oh, 40-50. Ya. Dan apa alasan ditolak-tolaknya tuh? Alasan ditolaknya itu satu ya karena saya juga belum punya income kan. Saya belum punya income, terus
nggak punya duit, mereka bilang nggak punya duit seperti itu. Terus karena mereka belum paham aja. Saya juga kemarin kan awal-awalnya karena belum paham-paham banget. Jujur bisnisnya itu marketing plan-nya tuh Cimoli jelasin apa-apa juga saya nggak paham, Pak. Berapa kali pun dijelasin nggak akan paham ya. Kan paham kan. Jadi bonus pass up juga itu setelah ada downline berapa kali pass up-nya kelempar baru saya paham. Seperti itu. Oke. Gitu. Lalu kapan diamond-nya? Ini menarik, Pak. Diamond ya. Nah, diamond itu ya udah terserah ya. Jadi aktivitas dalam 3 bulan itu saya aktivitas mulai di sosmed itu saya aktif di Facebook waktu itu saya mulai nulis apa semuanya aktif saya di Facebook. Jadi mulai itu ada downline udah mulai banyak di 3 bulan masuk ke 4 bulan sudah mulai banyak, Pak. Closing sudah mulai banyak. Jadi saya terus jadi ada aktivitas, ada table talk, ada apa saya aktivitas semua saya masukin ke sosmed. Jadi kan teman-teman bisa lihat, oh ini ternyata jalan gitu kan. Nah singkat cerita diamond ya. Jadi waktu itu table talk, terus tiba-tiba ada downline telepon, ya kan? Downline saya Susi. Tiba-tiba Susi telepon, dia bilang, Kak aku mau diamond. Oke, kalau diamond kakak dapat apa gitu kan? Saya jelasin, kalau kamu diamond, ini bonusnya begini-begini. Terus kakak dapat apa? Saya dapat segini, loh. Terus sisanya kemana? Lari ke Cimoli, saya bilang begitu kan. Oh, kenapa enggak kakak? Ya, karena saya kan masih ruby. Ya kakak diamond dulu. Ya kamu diamond dulu aja. Saya nggak mungkin halang-halangin kamu. Saya itu belum ada duitnya, gitu kan. Tapi saya nggak mungkin. Kalau kamu diamond aja, gitu kan. Sayang. Kalau kamu punya duit, sayang. Waktu yang sama, tenaga yang sama. Karena modal doa yang berbeda, itu sangat sayang, saya bilang begitu kan. Nggak mau kakak dulu deh diamond, kata begitu. Jual aja gitu. Mau jual apa lagi, kata saya bilang begitu kan. Yang penting jangan jual diri, kata begitu. Karena penting kamu diamond dulu, saya bilang begitu. Kali itu pas waktu table talk, terus saya sampaikan ke leader bagaimana si ini mau diamond, bisa support saya nggak supaya saya diamond gitu kan. Itu nggak ada. Kamu pergi ke rumah sakit, jual sana sih segala macam gitu kan. Ya udah, apa sih kayak lupakan gitu kan. Nah, singkat cerita cuma 2 menit, Pak, dari itu tiba-tiba telepon, Kak, bagaimana kalau aku diamondin kakak dulu? Tuh, itu menarik, Pak. Serius? Serius. Susi ada nggak di sini orangnya? Ini luar biasa. Makanya saya bilang tuh kenapa? Nanti saya ceritain. Jadi maksudnya kenapa? Saya kan kaget dong. Iya, kakak diamond dulu. Setelah itu saya ambil diamond, kata begitu kan. Serius? Iya serius. Yaudah, kalau begitu barangnya buat kamu deh. Nanti saya bantu jualin, gitu kan. Saya bilang begitu, saking semangatnya gitu Pak. Jadi upline juga leader-leader saya tuh heran, Pak Susi mau upgrade saya diamond, serius Mar? Iya. Berarti hampir sekitar 40 juta kan dia transfer juga. Jadi terus saya tanya, kenapa kamu mau? Saya bilang begitu. Saya nggak minta Pak, saya nggak pernah minta, saya nggak pernah ngeluh ke dia, nggak pernah sama sekali gitu loh. Tiba-tiba aja gitu. Saya tanya, terus setelah itu saya tanya, kenapa kamu mau bantu saya? Saya bilang itu kan, karena saya lihat semangat kakak, ya kan. Saya lihat semangat kakak dan satu hal, kalau kakak sudah berhasil, bantu saya. Itu aja, Pak. Luar biasa ya, Susi ya. Luar biasa, Susi. Jadi saya bilang teman-teman, apa ya, di AFC ini bukan karena kekuatan kita aja. Kalau saya sangat banyak itu mengalami bahwa ini benar-benar campur tangan Tuhan, Pak. Anugerah Tuhan. Ya kalau nggak seperti itu, siapa yang gerakin hati Susi supaya mau untuk support saya seperti itu kan? Artinya kita berjuang dulu, kita semangat dulu, kita action dulu, itu pasti hasil, bukan hasil sih, kayaknya kalaupun itu Tuhan nggak tidur deh, itu aja intinya. Nggak, kalau soalnya di dunia kita, yang kebanyakan kan upline, downline mau diamond, lu diamondin gue dong, kan gitu. Ya. Bener kan? Ya kan? Ini kan ada yang nonton nih, berapa? 300 orang, coba tanya. Biasa kan downline mau diamond, dia yang nanya, diamondin gue dong, gitu. Kalau ini dia yang diamondin upline loh. Luar biasa loh Susi loh itu. Itu jangan diekspos loh namanya Susi, nanti semua mau jadi upline-nya loh di sini. Susi luar biasa Pak. Dia pokoknya Susi luar biasa, bukan orang yang hidupnya bukan orang yang gampang juga. Dia sekarang lagi berjuang juga, sad story lah seperti itu kan. Jadi sad story dan benar-benar dia seperti merasa sendiri di sana, di Sunter sana seperti itu kan. Jadi
pergerakannya juga terbatas karena dia punya 2 balita seperti itu. Jadi ya nantilah kapan-kapan kita akan cerita tentang Susi. Kita doain ya mudah-mudahan Susi juga sukses ya di sini. Ya, udah mulai Pak. Dia sudah mulai menuai sih. Kemarin dia kondisi cewek juga. Nah kan Kak Marlina akhirnya diamond, betul ya? Akhirnya kan? Ya. Kan ini satu setengah tahun Toreda kan? Ya betul. Jadi kan artinya gini, bukan jalan yang mudah. Ya. Ya, kalau samurai 3 bulan kan jelas jalannya mudah, kan gitu. Ya. Bukan jalannya mudah juga lah, mungkin effortnya mati-matian gitu loh. Tapi saya mau nanya sama Kak Marlina sendiri. So, waktu Kak Marlina jalanin, saya nggak ngerti, karena jujur dari awal percakapan kita sampai hari ini, Kak Marlina belum ada ngeluh. Belum ada. Kalau yang lain kan udah ngeluh dulu, ya kan? Kalau saya ketemu tim nih, wah udah ngeluh dulu di depan nih. Pak, saya begini, Pak, saya gini. Ya, tiap orang background-nya beda-beda ya. Ada yang memang datang dari susah, jadi dia nggak pernah ngeluh. Kayak saya jujur pernah home talk, pernah juga sama Bu Husniar, seorang guru, 1 tahun ya, Kak. Dia 1 tahun prospek. Jadi saya kenapa ingat banget sama Bu Husniar. Jadi kalau teman-teman tahu ada Bu Husniar, mantan guru yang di Makassar, itu saya nggak bisa lupain dia. Tahu nggak kenapa? Jadi saya pernah ketemu dia 1 tahun. Oke? Waktu saya ketemu dia udah 1 tahun, dia bilang gini ke saya. Saya udah, kenapa saya ingat dia? Karena dia satu-satunya member yang bertanya yang saya nggak bisa jawab. Nah, sambil nanti nyambung ke Kak Marlina nih. Jadi dia datang ke saya gini nih, Pak, dia bilang gini, saya guru PNS, kata dia gitu. Saya nggak pernah main MLM katanya. Saya biasa naik mobil ke sekolah. Nah, semenjak join IAC saya naik angkot. Buat saya bisa prospek orang di angkot, orang tua murid saya bisa prospek, guru-guru di sekolah saya udah prospek. Saya kadang ke ATM sebar-sebar brosur tempel-tempel di mobil. Saya ketemu orang di mana aja saya prospek. 1 tahun tuh. Tapi dia bilang gini, tapi belum ada hasil. Nah, boleh nggak saya tanya ke Pak Niko, kira-kira menurut Bapak saya harus ngapain lagi? Gila nggak? Gila nggak? Sama ya. Itu tuh Bu Husniar itu. Saya pertama kali digituin, saya benar-benar nggak bisa jawab apa-apa. Saya cuma bilang gini, Bu Husniar, udah lanjutin aja. Bu Husniar udah lakukan yang terbaik, saya yakin Tuhan nggak tidur. Hari ini samurai. Income-nya 100 juta sebulan, Bu Husniar. Nah, sekarang makanya dia nggak pernah ngeluh. Beneran nggak pernah ngeluh. Nah, saya mau tanya sama Kak Marlina, kan dari tadi kita ngomong juga belum ada keluhan nih. 3 bulan pertama kan belum ada. Nah, boleh nggak sekarang saya tanya sama Kak Marlina, waktu akhirnya kan join dari susah, betul ya? Dari uang nggak ada, 30.000 doang, akhirnya masuk promo Ruby, Diamond pun ada yang bantuin Diamond. Lalu jalan ini gimana? Karena kan nggak segampang itu, karena Toreda aja 1,5 tahun. Bener ya? Kemarin, yang kemarin, Anwar yang kemarin, nggak Toreda dong? Nggak. Itu berapa per? Dikit lagi Toreda. 27 ya. 27, oke. Which is deket-deket lah. Tapi oke, yang sekarang. Apa yang bikin pertanyaan pertama adalah, gimana waktu selama jalan? Jadi habis Diamond, gimana? Sesusah apa gimana jatuh bangunnya? Lalu yang kedua, waktu nggak achieve Toreda, biasanya orang down. Nah, pertanyaan kedua adalah Kak Marlina gimana? Waktu nggak achieve Toreda, lalu gimana? Itu 2 pertanyaan itu dulu. Ya, jadi sebenarnya sebelum tadi yang Diamond itu juga ya Pak, kenapa pergerakan serba kayak begitu bisa 3 bulan? Karena memang benar-benar teman-teman nggak ada duit ya, istilahnya buat bayangin dengan kondisi keuangan seperti itu. Sorry, anak-anak aja susu itu kemarin hampir 1,5 tahun nggak minum susu, bayangin. Balita 2 nggak minum susu, itu sangat sakit. Sakitnya tuh nggak bisa digambarin lagi deh, ibu-ibu pasti tahu seperti itu kan. Jadi untuk melangkah itu aja tuh susah. Buat hadir table talk, kita ada rutin table talk sekali seminggu. Jadi buat hadir ke table talk itu sangat susah gitu kan. Jadi sering itu saya hadir ke table talk dalam kondisi nggak punya uang sama sekali. Yang penting ada bensin untuk ke Harapan Indah, itu jaraknya cuma 3 km nyampe hadir. Paling enggak nih, maaf nih, paling enggak di sana bisa minum air putih, ya kan? Paling enggak di sana tuh bisa
kayak makan gorengan lah, cimoli itu apa, dan saya pasti tahu. Cuman waktu itu saya tuh nggak pernah ngeluh loh Pak. Ke mereka tuh, saya nggak punya uang, belum makan, Pak, gitu. Nggak pernah loh ya. Saya nggak pernah kasih tahu, saya belum makan, nggak pernah. Yang penting saya hadir di situ. Jadi gini loh, saya di rumah juga ngapain gitu loh kan. Kehidupan udah sulit seperti ini. Kalau di rumah terus seperti ini, saya dengan anak-anak sama suami pandang-pandangan aja atau segala macem, itu nggak ada solusi. Paling nggak kalau saya hadir ke Table Talk, pikiran saya terbuka, ya kan. Saya lebih sering dengar yang positif-positif. Ini saya karena terus terang 5 tahun itu saya benar-benar, saya tahu potensi saya itu ya Pak. Saya tahu potensi saya, cuman 5 tahun itu benar-benar saya itu di lingkungan yang sangat negatif gitu kan. Jadi semua kayaknya tuh mau keluar tuh susah banget gitu kan. Jadi benar saya bersyukur ada di sini. Jadi saya ada Table Talk itu saya hadirin itu 2 kali, nggak 2 kali, 5 kali, itu selama berapa bulan seperti itu. Pernah waktu itu kita nggak ada apa-apa di rumah, sampai air minum aja tuh nggak ada. Serius? Air galon nggak bisa kebeli. Jadi singkat cerita itu Kak Hana tahu banget story kita seperti apa. Jadi Kak Hana juga sangat banyak support saya di sini seperti itu kan. Jadi singkat cerita itu sampai beli air minum aja nggak ada gitu kan. Sama suami, ayo anak-anak belum makan, ayo kita keluar. Kalau kita di sini terus kita nggak dapat apa-apa. Paling enggak di sana kita bisa minum air putih, saya bilang begitu kan. Suami kan namanya, suami pasti gengsi dong Pak, ya kan. Dia nggak mau seperti itu kan. Jadi tiba-tiba listrik mati. Itu kan udah jam berapa? Jam 4, jam 5 ya. Listrik mati. No, mau di sini gelap-gelapan. Ayo berangkat, saya bilang begitu. Kalau mau di sini silahkan tinggal, kami pergi. Akhirnya kita berangkat, kita anak-anak situ. Lagi saya nggak pernah ngeluh, belum makan, saya nggak pernah ngeluh. Tapi kan selalu disediain itu ada snack kan, kita anak bisa makan, gitu kan. Jadi ya itu dia. Jadi itu juga nggak bikin saya down, nggak bikin saya apa ya. Tapi saya harus berhasil karena kalau nggak mereka kan seperti ini terus gitu kan. Ini yang setelah Diamond pun itu banyak kan, Susi kan hanya bantu Diamond kan, cuman nggak mungkin ada orang kasih operasional ini buat kesana kemari, itu nggak ada. Akhirnya saya terus juga berjuang, terus bergumul. Jadi dari sosmed saya manfaatin gitu kan. Saya kuatnya di produk sih Pak ya. Saya kuatnya di produk karena keterbatasan tadi gitu kan, nggak bisa kemana-mana gitu kan. Jadi saya pelajarin produk, jadi saya cari orang sakit, dia sakit apa, saya pelajarin, nanti kamu diagnosanya begini-gini. Saya tanya diagnosa dokter apa? Oh begini. Oh saya jelasin kenapa bisa begini, nanti dampaknya akan seperti apa gitu kan. Kok kamu tahu sih gitu kan. Ya nggak tahu, saya belajar dari Google gitu kan. Jadi itu sih, jadi mulai dari situ mulai bangkit lagi seperti itu. Jadi banyak sih Pak yang ingin diceritain sebenarnya. Saya ingin orang-orang yang kayak saya itu benar-benar bangkit gitu loh. Karena kondisi saya itu, Bapak bayangin, saya tuh jadi mengerti kenapa banyak ibu-ibu di luar sana yang tega, yang pada akhirnya tega untuk menghabisi nyawa seperti itu ya, nyawanya sendiri atau nyawa anak-anaknya. Saya mengerti, dan karena itu yang saya alamin gitu loh. Itu dari belum banyak yang saya buka seperti itu kan, sampai saya teriak-teriak, saya kayak hampir depresi, iya, tapi saya nggak pernah tunjukkan itu di sosmed. Saya nggak pernah tunjukkan. Saya ke anak kita nangis bareng, mami mau beli somai lewat 2.000, saya nggak punya duit. Itu rasanya tuh ibu-ibu paham banget bagaimana rasanya seperti itu gitu kan. Jadi kenapa pada akhirnya banyak ibu-ibu yang memutuskan untuk seperti yang saya sebutkan tadi itu, karena di posisi itu Pak, hutang tagihan banyak, ini segala macam, anak-anak kelaparan segala macam, itu sangat bikin kita apa gitu ya. Jadi benar-benar saya itu hanya berdoa aja, ngandalin Tuhan aja. Tolong, saya itu udah kayak nggak tahu mau diapain lagi. Tolong angkat saya gitu loh. Tolong bantu. Tolong sendah seperti apa pertolongannya, saya mau naik gitu loh. Tolong angkat saya mau naik seperti itu. Jadi waktu itu dulu kan saya selalu beranggapan dalam 5 tahun, berapa tahun belakangan tuh saya beranggapan nggak bisa ke sana. Anak-anak ya kan, nggak bisa prospek, nggak bisa keni karena anak-anak masih kecil-kecil ya kan. Alasan anak selalu, alasan nggak ada ongkos tuh selalu saya bikin, saya terpaku di situ gitu kan. Sampai pada waktu ada saya titik kayaknya tuh harus saya kumpulin semua yang pernah saya ingatan ya, yang pernah saya pelajarin dulu. Saya juga dulu pernah ikut MLM sebelumnya, jadi pengembangan diri itu saya coba kumpulin hal-hal positif yang pernah saya alamin dulu seperti itu kan. Jadi
Akhirnya saya berpikir begini, saya ubah cara berpikir saya gitu loh Pak. Kalau kemarin saya berpikir mereka adalah alasan saya untuk saya tidak jalan, ya kan? Ya, anak ya, banyak lah. Apa-apa anak kan, aduh ribet, masih kecil, Iya, nggak bisa dibawa betul. lah. Iya betul. Jadi tapi sebenarnya yang akhirnya saya balik gitu loh Pak. Justru saya harus jalan, saya harus bangkit karena mereka. Kalau enggak mereka akan seperti itu terus gitu loh. Saya nggak mau gitu, saya nggak mau gitu karena akhirnya itu yang saya rubah. Akhirnya saya berpikir tuh, saya pernah baca buku You Can Everything You Can seperti itu kan. Kalau kamu pikir kamu bisa, kamu pasti bisa gitu kan. Yes. Akhirnya saya pasti bisa. Ayo pasti bisa, pasti bisa. Karena apa Pak? Karena kan belief system kita itu kan 5 ya, pikiran akan mengubah tindakan, tindakan akan menjadi kebiasaan, kebiasaan menjadi karakter, karakter akan menjadi kenyataan seperti itu. Jadi itu terus kita bisa, pasti bisa. Akhirnya gimana caranya supaya bisa ikut ke LOP sana, gimana caranya supaya bisa ikut ke table talk sana, akhirnya kan pikiran kita diarahkan ke sana, ya kan? Ya. Tapi kalau kita tadi alasannya inilah segala macam anakku, tapi kita akan mencari alasan-alasan lagi untuk support alasan itu gitu loh. Jadi sikap pesimis itu menghasilkan alasan-alasan, melahirkan alasan-alasan, tapi sikap optimisme itu menghasilkan karya yang luar biasa, ya kan? Kayak tadi kita berpikir kita bisa, maka pikiran kita akan dipaksa. Apa yang harus saya lakukan untuk supaya ini bisa seperti itu? Itu yang saya lakukan Pak. Jadi apapun tantangannya, apapun halangannya kemarin banyak loh Pak. Bahkan setelah jadi tadi pertanyaan Bapak kedua apa sih? Kenapa waktu Kak Marlina nggak achieve Toreda? Ya. Nggak down aja gitu loh. Maksudnya kenapa sih sekuat itu gitu loh? Maksudnya ceritanya gitu loh. Saya lihat kan mau aqua galon aja nggak ada di rumah. Listrik udah dicabut mati nggak dibayar. Maksudnya kenapa nggak down Toreda nggak nyampe? Kenapa nggak down aja gitu? Kenapa? Maksud gini loh. Kenapa nggak nyerah aja sih? Kan di kita ya teman-teman tahu nggak kenapa hanya 10% orang yang bisa berhasil di dunia network. Kenapa? Karena 90% kan terlalu mudah untuk menyerah kan. Terlalu mudah untuk menyerah. Itu teman-teman harus tahu loh. Kenapa cuma angka kesuksesan di network marketing cuma 10%? Karena terlalu mudah orang untuk nyerah. Karena nggak ada ikatan. Benar ya? Kayak teman-teman di sini ada 448 orang. Anda gabung di bisnis ini, nggak ada ikatan apa-apa. Betul ya? Anda cuma beli barang, Anda udah member. Jadi kalau gagal, udah tinggalin aja. Kan gitu loh. Kalau enggak, gue pindah aja. Contoh gitu loh. Nah, itu yang saya mau nanya ke Kak Marlina. Kenapa lu enggak? Maksudnya gini loh. Mohon maaf ya, Kak ya. Kan biasanya orang gagal itu adalah, kebiasaan orang gagal adalah, nomor 1 adalah mudah menyerah. Makanya dia gagal sampai hari ini. Enggak, biar teman-teman tahu ya. Jadi, kebiasaan orang gagal adalah, dia mudah menyerah. Makanya hari ini dia masih gagal terus. Dia maunya bisnis langsung sukses. Gitu loh. Nah, Kak Marlina, mohon maaf. Cerita background sebelumnya kan belum sukses juga. Artinya mestinya kan ada kebiasaan males dan ini saya ngomong ibaratnya ngomong ngasal gini ya. Mestinya kan kebiasaan itu ada. Kenapa nggak nyerah aja sih? Apalagi Toreda. Wah, gue kan udah mati-matian di sini, tapi nggak Toreda juga. Udahlah gitu loh. Nah, itu yang makanya saya nanya itu. Kenapa lu masih berjuang, Kak? Gitu loh. Kenapa? Karena teman-teman harus tahu ya, kenapa Kak Marlina saya bawa ke sini? Karena gagal itu biasa. Biasa gagal. Apalagi kita yang belum sukses. Udah makanan sehari-hari dong gagal. Tapi gagal lalu bangkit lagi, itu yang hebat. Ngerti ya? Itu yang luar biasa. Udah gagal, bangun lagi. Jatuh, bangun lagi. Nah, itu ya makanya saya nanya, kenapa Kak Marlina, Toreda aja enggak. 1 tahun nggak gagal. Kok sekarang berhasil gitu loh. Nah, itu yang saya mau nanya gitu loh. Ya, kenapa nggak menyerah? Karena saya lihat lagi anak-anak saya, Pak. Anak saya kebetulan laki-laki ya, cowok dua-duanya, 1 Spiderman, 1 Superman, 3 tahun, 5 tahun, seperti itu kan. Jadi, masa sih tega gitu kan, lihat mereka itu kayaknya nggak minum susu, nggak, maaf Pak, dalam 4 tahun kita nggak pernah beli baju. Kita nggak pernah beli baju. Saya nggak pernah. Anak saya itu orang terdekatnya tahu, Kak Hana semuanya tahu. Itu anak-anak tuh berapa tahun, 3 tahun, 4 tahun nggak pernah pakai sepatu. Baru kemarin saya bawa mereka ke Matahari. Mami kita beli sepatu ya Mami. Iya, itu senangnya luar biasa gitu kan. Walaupun yang paling murah sepertinya, tapi saya tuh kayaknya gitu kan, ada sesuatu yang
yang gimana? Jujur Pak, setelah di posisi sekarang ini, saya kayak amnesia dengan kesulitan-kesulitan yang kemarin. Yang ada semangat gitu kan. Jadi apa ya? Yang mau saya sampaikan tadi terlalu banyak nih yang mau disampaikan gitu kan. Jadi karena dulu saya sudah pernah waktu saya usia 22 tahun, 21 tahun. Jadi saya bersyukur kenal MLM dulu ya. Jadi saya dulu kenal MLM itu saya pengembangan diri. Saya pernah diproses di Batam itu, saya pernah nggak makan 3 hari. Saya waktu di pelayaran dulu ya, nggak makan 3 hari, mau ke gereja jalan kaki, mau ini itu teman-teman yang ini tahu soal perjuangannya. Jadi saya itu memang orangnya kayaknya dilarikan untuk nggak gampang menyerah seperti itu kan. Jadi itu yang saya kalau saya sekarang lagi kesusahan nih, yang kesusahan yang dulu lebih berat loh, gitu kan. Ngapain menyerah gitu kan. Nah, satu lagi, namanya saya nggak menyerah karena saya tahu tujuan AFC, ya kan. Jadi kita sudah tahu AFC perusahaan bagus, ini tujuannya akan seperti ini. Kalau kita berjuang, ini tujuan sudah jelas, sukses, sudah jelas 100 juta samurai, sudah jelas Bushido, sudah jelas kan, sudah ada patternnya gitu loh. Jadi tinggal kitanya aja, jalannya kita gitu kan. Nah, apa yang bikin saya semangat? Karena borosnya tiap hari gitu loh. Bapak boleh tanya ke apel saya Cimoli, waktu awal-awal dapat konnichiwa 150.000, 6:30. Ci, bisa tukar e-wallet nggak? Suami mau kerja, nanti kalau suami sudah kerja nggak bisa lagi ambil ke Cimoli karena motor nggak ada. Itu Pak, itu kenapa saya mau berjuang terus. Karena untuk makan, sorry ya Pak, mungkin buat Bapak Ibu, buat semuanya itu duit 50.000 itu secangkir kopi, oke, selesai ya kan. Tapi buat kita kemarin itu 50.000 itu bisa beli 1 liter belas, seperempat telur, seperempat minyak goreng, bisa beli gas, kita makan 4 orang untuk 2 hari. Dan saya yakin itu masih banyak ibu-ibu yang keluarga-keluarga yang seperti ini di luar sana. Ini yang bikin saya semangat, saya ingin menemukan mereka. Dan kita harus menemukan mereka gitu loh. Kalau bersyukur kalau Bapak Ibu, teman-teman semua itu berada di kehidupan yang ya berada gitu ya, yang lumayan, yang enggak mengalami seperti yang beruntung lah kalau kita bilang gitu ya. Buka hati gitu loh. Buka hati, buka mata tuh di sana tuh, di luar sana tuh masih banyak yang membutuhkan uluran tangan kita untuk mereka tuh sekedar bertahan hidup. Bayangin, saya masih banyak menemukan itu Pak. Itu yang mau saya mau berjuang di AFC, saya mau temukan mereka. AFC luar biasa, itu Tuhan sudah hadirkan di AFC itu memang membuat jadi berkat sesuai dengan visinya AFC seperti itu kan. Jadi itu yang bikin saya nggak menyerah karena tujuannya udah jelas. Toreda, ya kan, Ronin, samurai berapa, shogun berapa, daimyo berapa, bushido berapa, sudah jelas, tinggal kitanya aja gitu. Nah, jadi enggak saya selalu habis Kamarlina ngomong kadang saya simpulin dikit biar teman-teman kan bisa ambil pelajaran juga, betul ya. Jadi teman-teman, saya juga datang dari background sama 10 tahun yang lalu ya. Jadi saya benar-benar anak susah, makanya yang mengubah nasib saya adalah networking bisnis. Nah, makanya saya mau bilang ke teman-teman, saya nanya ini, lihat deh Kamarlina ya, kita bisa lihat dia ya. Nggak usah lihat saya lah, saya cerita, saya kan kadang udah saya ceritain. Ibu berjuang buat anak. Gagal, uang 30.000, tadi dia ceritain ya, 50.000 aja kalian kita bisa kadang ngopi selesai. Dia bisa hidup sekeluarga 2 hari. Maksudnya gini loh teman-teman, saya juga, inilah maksudnya gini, bedanya orang yang belum sukses ya. Saya waktu itu ceritain mental pesawat terbang. Ini penting nih teman-teman, jadi biar kita bisa belajar juga ilmunya. Nah teman-teman, saya tanya nih, sama semua hari ini, 475 orang. Oke? Saya tanya gini, ini adalah ilmu pesawat terbang. Diciptakan oleh saya. Nah, kalian harus dengar. Kamarlina udah pernah dengar belum ilmu pesawat terbang saya? Belum, Pak, pesawat terbang. Belum. Belum ya? Saya tanya sama teman-teman semua ya. Ini saya tanya semua, tolong chat ya. Kalau kalian punya utang 20 miliar. Oke? Kalian punya utang 20 miliar, ditelepon debt collector, ditagih, uang nggak ada, mau bayar uang sekolah nggak ada, kalian naik pesawat terbang, naik, lalu di atas turbulen, goyang luar biasa. Pertanyaan pertama adalah takut atau enggak? Coba ketik. Jadi kalian naik pesawat, goyangnya luar biasa. Mau takut nggak? Nah, kita tunggu teman-teman kita jawab dulu, Kak. Enggak sih.
Nah, kalau saya tanya Kak Marlina, takut nggak? Enggak. Nah, Enggak. kenapa? Kenapa? Ya karena di luar tuh ada Kenapa nggak takut? ya mereka udah tagihan yang seperti itu apa segala macam udah bikin kita stres ya. Jadi tiba-tiba itu kontrak bulan jatuh selesai. Exactly. Nih jadi teman-teman, ilmu pesawat terbang adalah ketika kalian punya utang 20 M, ditagi debt collector, bayar uang sekolah nggak bisa, makan nggak bisa, naik pesawat goyang, nggak usah takut. Kita minta jatuh, ngerti ya? Kita akan minta jatuhlah pesawat ini. Karena bunuh diri dosa. Ya kan? Kalau jatuh, kali-kali keluarga dapat asuransi, kali-kali utang lunas. Sebaliknya. Kalau kita ada uang 20 miliar di rekening. Nah, kalian colok rekening, lihat angkanya banyak. 20 M, naik pesawat, goyang. Dikit ya goyangnya. Takut nggak? Takut nggak? Betul, Anda harusnya takut. Jadi teman-teman, apa artinya? Apa sih kisah cerita ini? Saya ambil ini ilmu pesawat terbang sekaligus menjelaskan apa yang Kak Marlina ceritain ke kita. Teman-teman, kalau Anda belum sukses, Anda nggak bisa takut ditolak lagi. Ngerti ya? Anda nggak bisa takut ditolak lagi, karena Anda sudah ditolak. Paham ya? Makanya saya lucu, saya sangat lucu. Saya waktu itu ada member kalau nggak salah di Semarang dari Gunung Kidul, ketemu saya di Semarang, dia adalah tukang mie ayam. Dia adalah tukang mie ayam. Hidupnya super sulit banget. Nah, alhamdulillah hari ini dia udah nggak dagang mie ayam lagi dan dia lagi fight AFC. Hidupnya sulit banget. Lalu dia, mohon maaf ya, dia umur kalau nggak salah ketemu saya umur 40-an deh. Dagang mie ayam udah susah, udah kepepet. Lalu dia bilang, Pak, saya ditolak begini-begini. Tahu nggak saya bilang apa? Lu ngapain lagi takut ditolak? Lu aja udah ditolak kok. Lu tukang mie ayam. Saya bilang gitu ke dia. Lu bukan Pak Bupati. Kalau lu Pak Bupati baru lu ngeluh ke gua, Pak, saya jalanin AFC, saya ditolak. Boleh lu ngomong gitu, lu Bupati. Lu tukang mie ayam, men. Nah, maksudnya teman-teman, kalau kalian belum sukses, lu nggak boleh takut ditolak lagi. Karena kalian udah ditolak. Ngerti ya, teman-teman? Itu saya, Pak Budi. Wah, ini ada Pak Budi Queen. Benar ya, Pak ya? Saya ngomong gitu ya. Jadi, ngerti ya, teman-teman? Ini ada nih Pak Budi Queen. Istrinya, ada Pak Budi sekarang lagi fight. Benar udah nggak jual mie ayam ya, Pak? Katanya lagi fight di AFC. Semoga Budi yang benar nih. Betul. Nah, ini. Nah, teman-teman, kalau Anda belum sukses, Anda nggak boleh menghindari penolakan. Ngerti ya, teman-teman? Karena kalian udah ditolak. Saya malu. Anda nggak boleh malu lagi. Anda yang udah malu-maluin. Ngerti ya? Bayar uang sekolah nggak bisa, makan buat keluarga nggak bisa. Nggak boleh malu, nggak boleh takut. Kalian cuma fight aja. Itu loh, mental itu yang benar. Jadi nggak boleh gengsi. Siapa yang boleh gengsi? Waktu Anda udah sukses. Anda nggak boleh ngeluh. Anda pernah nggak lihat pemulung ngeluh? Aduh, panas banget deh. Jadi mulungnya kepanasan nih. Aduh, hujan lagi ya Allah. Saya mulung jadi hujan. Kira-kira gitu loh, ngerti teman-teman. Nggak boleh. Itu nggak boleh terjadi. Itulah hal yang benar. Makanya saya lihat Kak Marlina, saya udah lihat, oh ini yang benar. Itu saya dulu gitu loh. Masa kami yang berjuang zaman dulu kayak gitu loh, ngerti nggak? Mana kita peduli kita ditolak atau enggak? Orang sukses, teman-teman, semuanya adalah orang yang ditolak. Sedangkan kalian orang yang belum sukses lagi cari cara gimana caranya tidak ditolak. Ngerti ya teman-teman? Di sinilah yang nggak ketemu, ngerti ya teman-teman ya? Contoh, kenapa Sylvie Hendro Bushido? Ya udah pasti dia lebih banyak ditolak daripada kita dong. Kira-kira gitu loh teman-teman. Jadi Anda nggak boleh menghindari penolakan. Tidak ada yang nggak ditolak. Kenapa? Ada lagi nih kasus Kak di Surabaya. Ada Cici Surabaya. Dia nanya saya, aduh ini susah, produknya mahal, ini saya ditolak. Saya udah 2 bulan ditolak terus. Dia ngomong gitu ke saya. Tahu nggak saya jawab apa? Saya nggak keluarin ilmu pesawat terbang kalau itu enggak. Tahu nggak Kak saya bilang apa? Saya bilang gini, Ci, mohon maaf, Cici agama apa? Saya langsung nanya dulu. Dia bilang Kristen. Oke. Cici sama Yesus ada garis keturunan keluarga nggak? Saya ngomong gitu langsung. Cici sama Yesus ada garis keturunan keluarga nggak? Enggak, kata dia. Oke, itu kan di Surabaya. Cici sama Hovifa sama Dardak yang gubernur Jatim itu ada silsilah keluarga juga? Nggak ada. Lalu kenapa lu nggak mau ditolak? Saya bilang.
Yesus aja bawa ajaran surga ditolak, disalib. Lu lagi bawa ajaran AFC Jepang, mana mungkin lu nggak ditolak? Kira-kira gitu loh, saya ngomong gitu loh. Jadi teman-teman, bukan nggak ditolak yang kita mau, justru kita mau sebanyak-banyaknya ditolak dong. Ngerti ya? Karena semakin banyak ditolak, Anda akan belajar. Ngerti ya teman-teman ya? Anda kalau mau sukses di bisnis ini tanpa ditolak, nggak ada satupun dari 1,2 juta member saya yang sukses tidak ada ditolak. Herti Sitorus, Ernesta, Budi Darwin, Adrian, even Kak Marlina hari ini adalah orang yang melewati penolakan itu. Gimana Anda tanya ke kami gimana caranya biar nggak ditolak? Itu loh kira-kira, ngerti ya teman-teman ya? Ngerti ya teman-teman ya? Nah ini yang kayak Kak Marlina, makanya saya punya punya pandangan dari member saya kan banyak. Kenapa Kak Marlina saya bawa ke sini? Karena teman-teman harus ngerti ya, orang yang berjuang mati-matian itu memang auranya beda. Serius Kak. Dan Kak Marlina harus tahu, Kak Marlina udah punya aura itu. Nih di sini kan timnya datang. Kan di sini dari tadi timnya datang nih nyaut-nyaut. Coba tanya ke mereka. Semua orang tahu bahwa Kak Marlina adalah pekerja keras. Semua tim Kak Marlina tahu bahwa Kak Marlina adalah pejuang. That's why mereka berbangga ada Kak Marlina di sini. Dan Kak Marlina juga harus bangga. Kenapa? Karena gini, bukan pangkat rank itu nggak mewakili kehebatan. Ngerti ya? Kalau kalian cuma toreda, lalu kalian berjuang mati-matian karena kalian toreda, maka toreda lah rank terhebat Anda. Sebaliknya, kalau kalian Bushido tanpa berjuang sekeras seperti yang seharusnya Bushido, maka Bushido adalah bukan rank kehebatan Anda. Ngerti ya teman-teman ya? Jadi even kalian toreda, Kak Marlina 1,5 tahun, kamu adalah Bushido di hati kita semua. Kira-kira gitu loh Kak. Karena rank tinggi-tinggian itu nggak penting. Ada rank tinggi nggak dihargain juga percuma kok. Nah oke. Kak Marlina saya mau nanya lagi, lanjut. Ini ngomongin tadi ya teman-teman biar bisa belajar juga. Jadi ini kan Kak Marlina sharing, saya ambil ilmunya lalu saya tuangin gitu ya. Nah di Kak Marlina gini, kan saya nggak tahu dulu main MLM-nya bagus apa nggak, hebat atau enggak. Tapi sekarang kan ada tim. Sekarang ada tim. Gimana Kak Marlina membina dia? Gimana Kak Marlina ajarin dia? Dimana kan gimana pun ada kan orang datang ke sini benar-benar, aduh gue nggak tahu apa-apa gitu loh, ngerti ya? Aduh gue nggak tahu ini. Nah gimana Kak Marlina bisa ibaratnya membina mereka lah? Apa yang Kak Marlina lakuin gitu? Ya, saya bangun hubungan, artinya saya perlakuan mereka seperti keluarga, Pak. Seperti keluarga, dan ketika itu Kahana tahu, Susi tahu, jadi kayak Kahana sempat down, tapi karena saya nggak pernah menyerah, ini penting. Saya pernah lihat postingannya Pak Mike, waktu itu, waktu yang naik sepeda itu ya, jadi diperlukan satu coach, kita jangan pernah menyerah. Kita jadi itu jangan menyerah gitu kan. Nah, sebenarnya bukan bicara tentang mereka, tapi saya sendiri gitu kan. Saya sendiri juga ada satu upline yang benar-benar yang dia itu jarang terekspos di AFC, tapi dia tuh punya andil besar buat tim kita, buat saya pribadi juga. Kalau ada satu orang, kalau ada satu orang yang percaya sama kita, gitu kan, itu sangat luar biasa, gitu kan. Walaupun mungkin nggak ada orang percaya dengan kita, tapi paling nggak ada satu orang yang nggak boleh nggak percaya dengan kita, itu diri kita sendiri, ya kan. Sekalipun nggak ada orang, tapi saya termasuk orang yang beruntung, masih ada orang yang percaya sama saya support saya, itu Pak Susilo, namanya Pak Susilo, beliau samurai. Jadi dia tuh selalu nguatin saya gitu kan, nguatin saya dari segi apa, semuanya tuh support gitu loh Pak. Jadi dia tuh yang nggak pernah untuk ayo Mar, pasti bisa. Ayo Mar, pasti bisa. Hidupmu pasti berubah. Fokus ke 10 juta, 20 juta, 25 juta, 30 juta ke depan, hidupmu akan berubah. Jangan pikirkan orang meremehkan kamu, hinaan orang, apa segala macam. Kalau kamu direndahkan orang, kamu bilang aja, iya memang, ya saya masih sekarang lagi rendah. Saya memang hina, saya memang gini-begini gitu kan. Tapi saya percaya saya akan bangkit karena ada Tuhan dalam diri saya pasti menang, saya pasti bangkit bersama dengan Tuhan. Seperti itu. Yang seperti itu yang perlu kita dapatkan, ataupun yang perlu kita berikan ke tim-tim kita, ke member kita gitu loh. Artinya kita jangan menyerah dulu gitu kan. Itu yang saya bagikan share ke mereka. Saya nggak pernah
kalau nggak hadir, mulai jarang Table Talk. Ayo Kak, begini-begini gitu kan. Kalau enggak, saya gali database mereka tuh, saya colek-colek, ya kan? Ya kan, udah semangat nih, kalau mulai semangat nih, gitu kan. Dia semangat lagi, gitu kan. Ada ini lagi, kadang saya aktifnya di Facebook ya Pak. Jadi saya tuh banyak saya banyak menuangkan apa yang isi hati saya itu di Facebook tulisan gitu kan. Jadi orang terinspirasi. Kadang juga banyak orang menyerahkan diri karena tulisan-tulisan itu, gitu kan. Jadi Serius, orang udah mulai menyerahkan diri ke Kak Marlina? iya, dia mulai menyerahkan diri. Jadi itu banyak gitu kan, dari tulisan-tulisan itu banyak mereka yang termotivasi. Jadi tim-tim itu juga tetap terjaga. Artinya jangan lose kontak dengan mereka gitu kan. Artinya karena saya gini loh Pak, orang yang ring satu saya, orang yang saya bawa ke AFC itu adalah orang-orang yang pernah baik dalam kehidupan saya. Karena saya tahu AFC bagus, orang-orang yang pernah menolong saya waktu saya susah, itu yang saya mau bawa di AFC, itu yang mau saya perjuangan di AFC supaya kita sama-sama berhasil di sini seperti itu kan, di samping bisnis-bisnis mereka yang lain. Dan kebetulan Kahana Susi ini adalah single mom. Nah, jadi Kahana single mom, jadi dia punya anak satu, dan nggak tahu di tim saya itu memang dihadirkan tuh ibu-ibu yang seperti itu, pejuang, nggak tahu deh Pak, yang hidupnya susahnya gitu kan. Kalau kayak sih enggak gitu kan, mereka masih punya pertahanan lah, cuman ada beberapa tim yang susahnya gitu. Ini yang membuat saya itu kenapa harus achieve rank. Ini yang membuat saya tuh kenapa harus saya sukses, kenapa harus saya berada di penghasilan yang berapa-berapa itu, bukan untuk saya gitu loh. Tapi untuk membuktikan ke mereka, lu tahu Marlina kan, Marlina yang segitu aja nih bisa loh. Ternyata bukan apa ya, ini perusahaan sudah benar, sudah jelas, tergantung kitanya, diri lu sendiri gitu kan, mau jalan apa enggak, mau action apa enggak, mau berjuang apa enggak. Nah caranya gimana? Ikutin aja apa yang sudah aku lakukan. Jadi mereka itu semua orang-orang terdekat saya. Jadi pas waktu saya achieve itu, mereka bukan saya yang nangis Pak, mereka yang nangis gitu loh. Karena tahu air mata, tahu perjuangan saya gitu kan. Jadi itu sih yang bikin mereka itu. Nah akhirnya tuh Kahana besok udah toreda tuh, ya kan? Karena dia semangat lagi. Nah tadinya tuh kita kan nggak pernah tuh benar-benar, saya tahu, tanya Pak Niko waktu itu kan sama kan kayak Bu Sniar kan, nggak tahu apa yang harus dilakukan seperti itu, karena tim leader kita banyak di Surabaya gitu kan. Jadi kalau tabel talk doang, gimana maintainnya, how to start, how to apa segala macam, tuh saya pingin gitu kayak tim-tim lain gitu kan. Masalahnya saya gaptek, ya kan. Lihat aja postingan IG-nya begitu-begitu aja tampilannya, ya kan. Saking handphonenya juga nggak support, Pak Niko tahu. Buat foto aja kemarin tuh nggak bisa ya Pak, pinjam handphone Bapak ya. Jadi saking segitunya gitu kan. Tapi dengan saya achieve kemarin itu, mereka tuh bersemangat. Jadi karena mungkin besok atau lusa udah toreda, tinggal 5 pairing lagi. Jadi kemarin nggak pernah yang LOP, kemarin kita bikin LOP Pak, LOP mini gitu kan, Bekasi. Wah itu baru perdana tapi wah udah banyak yang closing seperti itu kan. Jadi ternyata kita bisa loh gitu. Jadi teman-teman saya simpulkan begini Bapak Ibu, kita itu nggak harus nggak harus punya dulu baru kita memulai, ya kan? Nggak punya harus sesuatu, saya modal gitu ya, supaya kita bisa jalan, supaya kita bisa jadi besar. Tapi kita harus kita memulai dulu, bertindak dulu, baru kita nanti bisa jadi besar, jadi sukses seperti itu. Wah ternyata seperti itu ya. Makanya teman-teman saya pokoknya excited saya gitu lagi. Gitu. Tapi satu hal ya Pak, dalam perjalanan itu juga satu hal yang perlu teman-teman ini kenapa bisa saya sebersemangat ini gitu loh, kenapa harus di AFC, karena waktu perjalanan 1,5 tahun kan nggak Pak, panjang ya, banyak story-story dalamnya, jatuh bangun seperti itu. Jadi saya tuh pernah pas COVID yang di bulan Juli tahun 2021 kemarin, kita benar-benar drop juga ya kan, semua lagi drop, semua lagi loyo lah ya gitu kan. Jadi waktu itu kita ingat nggak yang waktu dulu Pak Ernest itu pernah doa bersama, ya kan? Ingat nggak doa bersama? Waktu itu kita benar-benar isoman. Anak-anak sakit, suami sakit, kita nggak punya makanan di rumah. Ini setelah masih berada di AFC loh. Jadi banyak orang mungkin udah berjuang begitu, nggak capek toreda, tapi menyerah gitu kan. Jadi waktu itu benar-benar nggak punya apa-apa di rumah gitu kan. Waktu berdoa, yuk ikut berdoa sama Pak Ernest. Waktu Zoom waktu itu ya. Jadi orang mungkin doain gimana supaya banyak closingan, banyak gini segala macam supaya inilah ya. Cuma saya doain cuma satu, Tuhan
Di rumah, di meja nggak ada makanan. Di kulkas nggak ada makanan, nggak ada yang mau dimasak. Anak-anak harus makan. Ini sudah jam 7, jam 7.15 waktu itu mereka belum makan. Bagaimana ini? Saya nggak minta harta, saya nggak minta duit banyak, 100 juta segala macam. Anak-anak saya nggak makan malam ini. Apa tahu? Jadi itu sangat apa ya? Benar-benar setelah Pak Ernest itu, amin, selesai gitu kan. Tiba-tiba saya buka handphone, ya kan? Biasalah buka handphone WA. Tiba-tiba ada transferan masuk. Transfer Marlina 200.000 untuk Marlina dan anak-anak. Hah? Ya kan? Jadi saya tanya saya lihat dari siapa? Dari upline saya gitu kan. Pak, kenapa? Saya bilang begitu kan. Nggak tahu. Saya kayak disuruh Tuhan untuk transfer ke kamu aja gitu kan. Nggak tahu. Pokoknya buat Marlina dan anak-anak gitu kan. Terus saya bilang, Pak, tadi tuh saya tuh berdoa begini loh. Saya sampaikan seperti itu kan. Doanya begini-begini. Waktu Pak Ernest bawa doa, saya doanya anak-anak belum makan. Akhirnya dia share ke grup, tapi nggak ada nama saya. Jadi kalau teman-teman winner waktu itu tahu kalau ada di grup yang AFC Jakarta, ada yang akhirnya Pak Susilo itu share, dan nggak berapa lama banyak yang kirim bahan makanan seperti itu kan, banyak kirim bahan makanan, itu saya seperti itu kan. Jadi kenapa harus di AFC? Karena memang kita tahu Pak Ernest, Bu Helen, Pak Michael Tampi, Pak Niko, mereka tuh punya hati yang mulia. Artinya memang dari yang saya nonton di home talk-nya Pak Ernest itu kan, kayaknya Tuhan tuh kasih penglihatan ke Bu Helen supaya jadi berkat di Indonesia seperti itu kan, ada bintang-bintang itu, dan memang itu terjadi gitu loh. Jadi benar-benar perusahaan ini benar-benar kayak Tuhan berkenan gitu kan. Jadi teman-teman kalaupun masih lambat atau apa, tetap aja di sini gitu loh, tetap di barisan karena udah bener kok gitu kan. Dan mungkin saja tuh waktu itu Tuhan tuh kasih penglihatan Bu Helen, saya nggak tahu buat teman-teman yang lainnya yang super bintang di yang sudah achieve yang ratusan lebih, yang wow lah ya. Tapi buat saya pribadi mungkin itu Tuhan tuh kemarin itu supaya angkat hidup saya juga, ya kan, angkat hidup teman-teman yang mau saya bawa sukses di bisnis ini gitu kan. Jadi benar-benar itu yang bikin saya terus berjuang gitu loh Pak. Mereka aja tuh ternyata tuh banyak hati-hati mulia di sini di AFC ini gitu loh. Jadi tim kita itu semuanya, aduh, pokoknya luar biasa. Ya Pak, tanya lagi Pak, intermezzo. Saya sering dengar orang susah. Saya sering dengar jujur. Tapi saya nggak pernah lihat orang susah yang seberjuang Kak Marlina aja. Kalau dengar cerita susah Kak, aduh saya penuh deh. Handphone saya sampai hari ini masih banyak. Cuma dengar orang susah yang nggak mengeluh tapi keep fighting, itu benar-benar saya jarang lihat. Jarang lah. Makanya kan yang sukses jarang juga kan. Herti Sitorus, ada Dewi Luciana tadi yang samurai. Maksudnya saya benar-benar kalau deket dengan cerita gini yang bikin, oh apa yang saya lakuin benar gitu loh. Maksudnya saya kan keliling Indonesia untuk nemuin semua orang-orang yang lagi berjuang. Bukan lagi susah ya. Susah tapi nggak berjuang kan susah juga ya Kak ya, bener ya. Betul. Tapi orang yang benar-benar mau berjuang itu yang bagi saya, aduh, bener nih jalannya gitu. Nah Kak, saya mau nanya nih, apa sih yang kebahagiaannya? Sebelum saya nanya kesulitannya, saya nanya apa sih kebahagiaan Kak Marlina selama udah jalan 1 tahun lebih sama kita AFC. Apa sih maksudnya, mungkin lihat orang membaik ya, atau dari sisi apa hal-hal yang kayak gitu dulu deh. Apa sih yang bikin ya Kak Marlina bilang oke, this is the right things to do gitu. Ya, kenapa? Teman-teman mungkin sudah banyak tahu cerita tentang Bu Enik, ya kan? Bu Enik Nurhayati yang selamat dari amputasi diabetes. Kalau teman-teman tahu, saya sama Kak Hana ngikutin banget bagaimana saya ngerasain bagaimana tangisan anak-anaknya, bagaimana tadi kurus-kurusnya sudah ditangisin, bagaimana anak yang usia 5 tahun, usia 10 tahun, bagaimana mereka ketakutan kalau kehilangan ibunya. Itu sangat, kita punya anak, kita pasti miris gitu ya, pasti kayak menyayat lah ya gitu kan. Jadi kenapa saya berjuang, kebahagiaan terbesar saya itu kan melihat mereka itu, melihat kayak kemarin tiba-tiba dia kan kebetulan anaknya sekolah dekat rumah gitu kan, tiba-tiba tuh naik motor gitu kan, bayangin kakinya sudah bolong atas bolong bawah, diamputasi 2 jari, juga harus dipotong sampai betis, tiba-tiba bisa jalan, tiba-tiba bisa naik motor. Itu nggak bisa digambarkan teman-teman. Kalau dikasih uang 3 juta 5 juta juga saya
Semua butuh duit, cuman kebahagiaan yang seperti itu nggak bisa dibeli dimanapun. Itu yang saya dapatkan, dan yang saya akan terus berjuang untuk Bu Enik berikutnya. Saya juga sekarang kayak kemarin tuh, ya kan, saya sekarang lagi tanganin Bu Medina Baban, dia gagal ginjal. Jadi ini lebih luar biasa teman-teman. Jadi dia itu gagal ginjal tinggal 3%. Terus saya tuh optimis, kesembuhan sih datang dari Tuhan, ya kan. Kesembuhan datang dari Tuhan, tapi Tuhan bisa pakai dokter, bisa pakai rumah sakit, bisa pakai alat-alat kesehatan, bisa pakai obat, bisa pakai AFC, ya kan, untuk menolong mereka seperti itu. Jadi di awal-awal tuh membaik segala macam, karena mereka tinggal di rumah saudara waktu itu. Singkat cerita dibayarin sekitar 3 box 5 box, oke. Namanya support terbatas gitu kan. Akhirnya karena udah membaik, dari nggak bisa buang air kecil cuma 1 kali sampai 4 kali, sampai terakhir sampai 8 kali, artinya sudah mulai normal. Nah, tapi stop, berhenti minum gara-gara nggak mampu lagi gitu kan. Sampai pada akhirnya, ayo dong, masih ada harapan. Karena apalagi setelah kita tahu Pak Gideon membaik ya, yang dari gagal ginjalnya ternyata, jadi kita semakin excited gitu loh. Sampai waktu itu mereka tuh jual galon, karena mereka dulunya jual galon, jual gas. Terus kalau beli lagi sekitar 5 box, konsumsi lagi 1 bulan lebih. Setelah itu nggak tahu lagi konsumsi apa, berhenti lagi. Nah, itu kan proses, kalau yang seperti itu kan kita tahulah gitu kan, karena kan itu belum sempurna gitu kan. Jadi makin ada lagi keluhan-keluhan yang lainnya seperti itu. Sampai terakhir, ayo dong, tolong, ayo. Saya juga ke siapapun, saya tergerak gitu kan. Pokoknya nanti saya bisa bantuin deh gimana supaya duit itu kembali gitu, karena ini ada bisnisnya. Yang penting kalian sehat dulu gitu kan. Nah, singkat cerita, sampai terakhir tuh jual motor, Pak. Jual motor, beli lagi 5 box gitu kan. Akhirnya konsumsi lagi, membaik lagi. Cuman kemarin itu sempat, sekarang doain ya teman-teman, Bapak Ibu, sekarang Bu Medina lagi dirawat di Rumah Sakit Fatmawati karena suspek COVID kemarin. Jadi ternyata gara-gara itu kan namanya 23%, kita sudah pasti tahu lah endingnya seperti apa gitu kan. Jadi udah terakhir dia tersuspek ini juga liver hepatitis. Tapi saya kayaknya nggak hopeless gitu loh. Hepatitis itu liver tuh eksekusi paten manfaatnya. Sekarang gimana caranya supaya kita bisa konsumsi terus gitu kan. Akhirnya saya, ayo dong gali database. Ayo dong kenalin ke saya saya akan bantu gitu kan. Jadi waktu itu sempat kayak mereka juga bingung mau ngapain, saya juga bingung mau ngapain, tapi saya harus bergerak nih, saya harus support mereka nih, saya harus datang ke mereka, karena mereka ke pertemuan nggak bisa gitu kan. Karena saya main ke rumah mereka itu, kebetulan mereka udah pindah ke warungnya mereka itu. Bapak Ibu bayangin itu warungnya itu cuma bisa 2 kali 2, nggak nyampe, di belakang buat mereka tidur 5 orang. Buat tidur tuh nggak bisa geser kanan kiri tuh nggak bisa. Itu bayangin, dia itu di situ masak, di situ ada toilet kecil tuh. Saya itu membuat saya itu, karena saya pernah ngalamin itu, awal menikah tuh saya pernah ngalamin tinggal di gudang kecil, nggak bisa buat ke kamar mandi aja tuh kita numpang, kita di gudang kecil di rawa-rawa gitu loh. Karena udah ngalamin itu, ternyata apa yang saya alamin dulu itu, kesusahan yang saya alamin itu, supaya saya bisa sampaikan ke orang lain yang lagi mengalami kesusahan, supaya mereka itu juga bisa bangkit. Saya pernah ngalamin itu loh. Jadi tapi bisa sekarang. Ayo, gimana caranya? Seperti ini caranya. Ini sikap seperti yang harus kalian miliki seperti itu. Jadi saya support waktu itu. Akhirnya mulai dari situ Tuhan buka jalan. Database-nya saya gali gitu kan. Saya telepon relasinya mereka, dan kebetulan Bu Medina juga walaupun keadaan sakit, kemarin tuh kasih database ke saya, tolong datangin ini ke Karawang. Dia sakit kanker, saya nggak bisa datang karena besok harus cuci darah seperti itu kan. Jadi waktu itu benar-benar mendadak banget. Terus ada Zoom waktu itu, saya harus ngisi di Victoria Academy. Aduh gimana nih, sementara Bekasi Karawang nggak deket gitu kan, kendaraan nggak ada gitu kan. Cuman waktu itu orangnya juga nggak bisa di-reschedule, Pak. Nggak bisa di-reschedule karena mereka sudah khususkan 1 hari itu untuk cuti, untuk bisa saya minta penjelasan gitu kan. Akhirnya saya putuskan udah sore, terus gimana nih anak-anak, kalau naik kereta saya bawa ke sana nggak mungkin. Nah, yang jaga anak-anak nggak ada gitu. Saya minta tempat apa yang biasa saya titipin, nggak bisa. Akhirnya gimana gitu kan. Akhirnya yaudah deh, pokoknya yang penting pergi. Karena kasihan, ini kesempatan gitu loh kan. Saya pergi, saya ada tetangga, tolong pinjam mobilnya, saya mau ke Cikarang. Kalau saya naik kereta, naik angkot ke Cikarang ke Karawang itu sama aja naik Grab 100.000 sekali jalan, PP 200.000. Nah, saya bayar segini 150.000, jangan banyak-banyak karena nggak full, cuma setengah hari. Saya bilang begitu kan, nanti saya ngisi bensinnya.
oh nggak apa-apa deh, kamu bayar 200.000 aja, nanti bensinnya nggak usah diisi. Dia bilang begitu. Jalan, akhirnya suami pulang kerja, saya tunggu, anak-anak kita berangkat. Anak-anak sedang. Nah, satunya lagi anak-anak tuh sangat suka diajak prospek, Kak. Pak, kalau misalnya saya nggak jalan, anak-anak pagi-pagi tuh, Mami hari ini nggak prospek ya? Mami hari ini kita semuanya. Itu anak-anak saya. Tuh, Timothy tuh luar biasa. Katanya, Mami mau Shogun. Ayo kita keluar. Jadi kalau saya bawa anak-anak, sering bawa anak-anak keluar, bukan maunya saya juga, tapi maunya dia. Kalau dia ditinggal tuh, aduh, luar biasa. Saya nggak tahu tuh negosiasinya kayak apa, seperti itu. Jadi, singkat cerita, kita ke Kerawang, ternyata kita ketemu dengan orang itu, kan Bu Benida nggak ikut ya, ketemu dengan orang itu, saya jelasin, ternyata kenapa mereka ngotot, kenapa harus hari itu juga. Ternyata si anak itu menderita kanker kanker otot ya, kanker otot yang cukup langka, cuma ada 4 orang yang menderita seperti itu di Indonesia, dan vonis dokter sudah keluar. Vonis sudah keluar, jadi AFC itu pilihan terakhir mereka gitu loh. Jadi anak usia 5 tahun dengan kondisi seperti itu. Jadi singkat cerita saya jelasin manfaat-manfaatnya, saya jelasin lah gimana cara bisa membaik, dan mereka juga optimis gitu kan. Akhirnya singkat cerita mereka belilah 3 paket gitu ya. Mereka coba 3 paket dulu. Nah 3 paket kan Bu Medina sudah sapir. Untung Pak dapat sponsor, dia bisa beli 1 box ya kan. Ya kan dia udah 6,5 kali 3 berapa? Dia bisa beli 1 box Subarasi untuk bisa konsumsi. Itu kebahagiaan terbesar saya. Dan saya akan terus berjuang untuk melakukan seperti itu. Bagaimana supaya mereka tuh bisa konsumsi terus? Karena apa? Karena kayak harapan tuh sudah ada. Kayak contoh Pak Gideon, ya kan? Pak Gideon sudah membaik 2 tahun. Prosesnya 2 tahun gitu loh. Dari ginjal 3%, 5% naik sampai 45%. Artinya kan kita sudah punya harapan seperti itu kan, tinggal kitanya aja ekosistem mereka ini. Bapak tahu kemarin yang mereka drop COVID itu, anak-anaknya itu tuh nangisnya kayak apa? Kenapa saya mau berjuang DFC? Saya yatim piatu, ya kan? Saya tahu gimana sakitnya ditinggal orang tua waktu masih lagi enak-enaknya sekolah. Cita-cita saya harus terkubur waktu kelas 1 SMA. Kenapa Bapak meninggal tuh semua tuh kayak udah tenggelam gitu loh. Udah, tapi nggak ada rancangan Tuhan yang gagal. Impian saya terkubur, tapi malam ini salah satu impian saya, Pak. Jadi nggak ada rencana Tuhan yang gagal gitu kan. Asal kita terus berusaha, terus berada di koridornya Tuhan tuh, aduh, pokoknya luar biasa. Itu ya teman-teman. Jadi saya sangat tahu ngerasain bagaimana tangisan anak-anak itu. Saya bagaimana sakitnya hati mereka itu, bukan sakit ya, sedih. Kayak gimana sih ngerasain anak yatim piatu, saya ngelaluin berapa belas tahun itu sangat sakit sesakit-sakitnya. Jadi kalau bisa jangan dong ada orang yang mengalami seperti itu. Kalau kita nggak bisa bantu banyak, at least kita bisa 2 orang, 5 orang, 10 orang, 100 orang, 1000 orang. Ayo kita bersama-sama. Kalau ada yang punya hati seperti ini 10 orang aja, kita bisa lihat seperti itu. Itu sih Pak, nggak muluk-muluk. Kebahagiaan saya itu karena gini, kalau saya bukannya kita nggak munafik ya, itu penting, duit itu penting gitu kan. Tapi yang saya alami ini ternyata capek kok, ya kan. Waktu saya fokusnya itu bukan money oriented, waktu saya fokusnya itu people oriented, itu ternyata money-nya tuh ngikutin gitu loh Pak. Buktinya capek tuh Reda. Buktinya dapat cruise gitu loh. Dapat cruise? Dapat loh. Berangkat nggak? Berangkat Pak, mudah-mudahan. Berangkat? Mudah-mudahan Pak. Pingin. Ya. Nggak kan, biasa kan kalau ada anak gitu kan susah berangkat. Nah itu dia. Nah kemarin anak saya bilang begini, kalau Mami Abang ikut gak? Nah kalau saya bisa dapat satu lagi berangkat, karena saya harus ini kan ke dia gitu loh kan, karena saya belajar gitu kan. Kenapa saya pantang menyerah saya ini, dan saya dapat dari mana? Juga dari orang tua saya dulu gitu kan. Waktu dulu orang tua saya memang pedagang. Jadi kemana-mana saya itu dibawa gitu kan, ditenteng tuh, ketemu orang apa segala macam gitu kan. Jadi saya belajar dari situ. Nah si anak saya itu juga saya seperti itu gitu kan. Jadi waktu nanti mereka sudah besar juga, kita nggak tahu kenyataan hidup seperti apa. Ya kayak saya kan, saya punya cita-cita, ternyata kenyataan takdir berkata lain gitu kan. Nah itu juga yang anak-anak mungkin nanti saya nggak tahu takdir hidup saya seperti apa gitu kan. Jadi paling nggak ketika dia sudah melihat perjuangan maminya itu, dia tuh punya ini melekat di memori dia gitu loh Pak. Oh dulu mami saya pernah berjuang begini loh. Jadi satu saat dia nggak gampang menyerah di perjuangannya gitu. Saya benar-benar
gimana? Kedon ya? Kedon? Halo? Halo. Sinyalnya hilang, Pak. Sinyalnya hilang ya? Sinyalnya Niko hilang, Bu. Sebentar ya. Halo. Sebentar ya, teman-teman. Niko lagi masuk lagi. Sinyal siapa yang hilang, Pak? Sinyalnya dari Niko, Bu. Oke. Ditunggu sebentar, dia lagi mau masuk lagi. Testimoni anaknya belum, Pak, karena masih baru konsumsi. Tadi ada yang tanya ya. Kita mau cerita lagi yuk, sebari nunggu. Yuk. Ya, bangga gimana ini? Daripada money oriented tadi ya. Halo, halo, halo. Ya, hilang, Pak. Sorry, saya disconnect. Kak. Ya. Kan kakak udah achieve cruise 1. Ya, cruise 1. Anak 2 kan? Anak 2. Gini Kak ya, ini buat tutup aja. Karena gini, nggak semua orang pasti. Saya nggak bisa lakuin buat semua orang. Tapi kalau Kak Marlina achieve Hilang, Pak. Halo. Hilang, Pak. Halo. Iya. Halo. Iya, Pak. Halo. Hilang. Ya. Kedengeran nggak nih? Sekarang kedengeran. Ini sekarang kedengeran ya? Ya. Nih, kan Kak Marlina udah achieve 1 cruise, betul? Ya, betul. Kalau achieve 1 cruise lagi, kan anaknya ada 2 kan? Iya. Saya kasih 1 lagi, jadi kalian bertiga bisa achieve cruise. Aduh. Serius, Pak? Iya, soalnya saya mau anak-anaknya kakak pertama jalan-jalan, which is mungkin nggak pernah keluar jalan-jalan. Dan kedua, saya mau lihat dia betapa anak-anak, betapa ibunya naik panggung dengan hebat, dan anak-anaknya bisa lihat sendiri. Thank you, Pak. Tapi karena jadi begini nih. Oh ya, teman-teman, satu saya mau sampaikan, kalau ada di flyer itu kacamata ada putih-putih nih di sini kemarin itu ganjel tisu. Jadi sampai sesadis itu gitu kan. Pak, thank you, Pak. Gitu ya Kak ya. I think mudah-mudahan teman-teman hari ini bisa terinspirasi. Saya udah pernah bilang bukan masalah cepatnya,
Hari ini Kak Marlina ajarin kita bagaimana bukan masalah cepat atau lambatnya, yang penting sampainya. Dan saya percaya suatu hari juga Kak Marlina bisa melangkah lagi, Ronin, Samurai, dan segalanya. Terima kasih buat Kak Marlina hari ini sharing. So teman-teman, kita bisa belajar ya. Saya mudah-mudahan hari ini video ini bisa ditonton nanti sama anak-anaknya. Betapa ibunya pernah jadi orang hebat dari ratusan ribu, ada orang di sini, jutaan orang itu, dan ibunya ada di sini. Mudah-mudahan ini tidak akan lekang oleh waktu. Dan buat teman-teman yang seorang ibu juga dan seorang wanita juga, mudah-mudahan kalian bisa dapat pelajaran dan inspirasi buat Kak Marlina. So thank you teman-teman udah isi Zoom ini. Mudah-mudahan Kak Marlina ingat ya Kak, kalau Kakak bisa dapat 1 tiket lagi, kan udah dapat 1. Ajak anak pertama, saya kasih tiket buat anak keduanya. Yeah. Oke, Pak, siap, fighting. Semangat, pasti bisa. Oke, teman-teman, terima kasih udah datang ke Zoom ini. Mudah-mudahan kita selalu ikut bahagia dari kebahagiaan orang dan kita ikut sedih dari kesedihan orang. Terima kasih, dadah. Terima kasih Bapak Ibu semua.